kerannya langsung dibuka langsung dari tanah itu tadangin ya mas kalian. Kebanyakan kan keran kita larinya kemana dulu airnya? Ke toren. Ke toren kan susah, tampungan udah aja mas kalian. Itu seperti itu. Itu malam nisfu Sya'ban, malam bertambahnya air Zam-Zam secara nyata, bukan secara goib. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban dinamakan juga Lailatul Taqdir wal Qismah, malam hari ketetapan dan pembagian. Artinya berapa banyak orang yang sebelum malam nisfu Sya'ban hidupnya susah, setelah nisfu Sya'ban hidupnya berkah ya mas kalian. Berapa banyak orang yang malam nisfu Sya'ban sebelum malam Sya'ban, sebelum malam nisfu Sya'ban istrinya bawel, setelah nisfu Sya'ban istrinya senyum mulu ya mas kalian. Iya, artinya apa? Didoain sama suaminya. Ya Allah nisfu Sya'ban, biar istri saya jadi istri yang soleha, biar istri saya nggak marah-marah mulu. Amin. Iya, mas kalian. Saya pernah seorang ulama bilang begini, kalau di malam doa yang dikabulkan jangan minta yang biasa, minta yang kayaknya nggak mungkin ada capai. Ya, minta yang mungkin nggak capai jamaah sekalian. Ya salah satunya seperti itu. Apa yang kagak mungkin dalam kehidupan kita, minta aja mas. Misalnya kalau model kita mah ya bangun rumah kecil juga ukuran 2x2 udah alhamdulillah banget. Ini bangun rumah yang besar kayaknya nggak mungkin. Coba minta sesuatu yang nggak mungkin jamaah sekalian. Minta kenapa? Karena malamnya malam berkah, malam nisfu Sya'ban. Ingat para jamaah di dalam kaidah ilmu tauhid, la yughayyiru takdir illa doa. Enggak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Kecuali doa. Sifat masih bisa dirubah, akhlak masih bisa dirubah. Terus apalagi keuangan, ekonomi masih bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah secara alami cuma wajah kita doang ya mas kali. Iya, kalau aja nggak mungkin malam nisfu Sya'ban ya Allah pengen banget punya hidung mancung, nggak mungkin. Iya, ntar hidungnya jadi kecuali operasi plastik itu beda ya sekali, nggak boleh kan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, malam nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan Lailatul Barokah, malam di mana hari pembebasan, setiap dosa diampuni. Dan yang keempat, malam nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan Lailatul Ijabah, malam terkabulkannya doa. Malam terkabulkannya doa. Jadi malam yang istimewa. Akan tetapi jamaah sekalian, Sayyidah Fatimah pernah waktu itu nemuin Nabi dalam malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, ya Sayyidah Fatimah, haji Lailah, Lailatul Baro'ah, Lailatul Ijabah, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini malam yang berkah, malam diampuni dosa, malam hari ketetapan, malam di mana setiap doa dikabulkan, terkecuali mereka yang malam ini yang terharamkan dari kebaikan yang turun. Di antaranya yang pertama adalah asyirku billah, orang yang musyrik kepada Allah. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban kita menyebutkan Allah, kita nggak dapat kebaikan tersebut. Terus yang kedua, yang tidak dapat kebaikan di malam tersebut adalah uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang yang durhaka sama orang tuanya. Makanya kenapa sih kalau mau lebaran atau mau Ramadan khususnya gitu ya, kenapa majlis-majlis pada tawakufan, tujuannya apa sih? Biar kita silaturahmi sama orang tua, sama guru, minta maaf jamaah sekalian, minta redonya. Karena malam nisfu Sya'ban orang itu nggak akan diampuni dosanya kalau dia durhaka sama orang tua. Dan kedurhakaan seorang anak sama orang tua bisa terjadi ketika orang tua udah meninggal dunia. Contohnya apa? Ulama bilang anak yang dalam satu hari nggak doain orang tuanya 5 kali, itu namanya anak yang durhaka. Misalnya kita dalam satu hari nih, kita nggak baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tergolong anak yang durhaka ya mas kalian. Tergolong anak yang durhaka. Makanya kalau kita berdoa, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Salah satu sebabnya karena di dalam doa kita jarang ngedoain orang tua. Waktu itu ada seorang ngadu sama ulama, dulu kenapa saya berdoa nggak dikabulin? Kata gurunya, ente sholat, ente baca Quran, ente baca sholat, baca sholawat. Sekarang saya tanya satu, ente kalau doain ke orang tua, dia nunduk, dia malu, itu yang saya jarang sebut katanya. Yang sering saya lupa doain orang tua. Saya doa buat anak, doa buat istri, doa buat penyakit saya, doa buat ekonomi saya. Tapi satu yang saya lupa adalah ngedoain orang tua. Akhirnya gurunya bilang, itulah sebabnya kenapa doa ente jarang dikabulkan, karena di dalam doa ente nggak doain orang tua. Tahu doanya